Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Bias TV, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kita sebagai seorang hamba dilahirkan di atas muka bumi tidak mengenal apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita tidak tahu. Dalam bahasa Arabnya jahil. La ta'lamuna syai'a. Dan kita menjadi tahu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita melalui perantara para ulama, guru-guru kita yang mulia, para ustadz, para habaib, misalkan mereka yang masih memiliki kekeluargaan dan kekerabatan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat, misalkan kita menghormati mereka di zaman era digital ini, di mana semua serba canggih di dunia media maya maupun media sosial, kita kadangkala ingin mengenang mereka dengan memajang foto-foto mereka misalkan majang di media platform kita atau di mana kita beraktivitas di sana. Datang sebuah pertanyaan yang sama dari salah seorang di sini, masuk ke meja redaksi. Saya mau tanya Ustadz, jika kita menggunakan foto ulama atau foto habaib, dijadikan profil WA atau profil sosial media, apakah boleh? Kalau dijadikan wallpaper HP atau wallpaper komputer, laptop, apakah boleh atau tidak? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah. Dahulu kita mengenal kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara suka memvisualisasikan, menggambarkan tokoh-tokoh mereka. Bahkan kejadian yang luar biasa, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ada yang ingin menggambarkan dalam bentuk karikatur atau bahkan kartun. Na'udzubillah min zalik. Dan ini termasuk penghinaan kepada Rasulullah SAW. Berkisah dari istri-istri Nabi SAW, ada namanya Maimunah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, pernah berhijrah pertama kali ke negeri Habasyah sebelum ikut hijrah dengan Nabi SAW ke kota Madinah. Maimunah dan Ummu Salamah ini berhijrah ke negeri Habasyah. Dan ketika Nabi SAW waktu itu masih di Mekah, beliau belum diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Sepulangnya, dua istri Nabi SAW ini yang waktu itu belum menjadi istri Nabi, mereka bercerita kepada Nabi SAW ketika mereka telah sah menjadi istri Nabi SAW. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka di negeri Habasyah. Mereka melihat bahwa di sana ada namanya gereja Maria, dan Ummu Salamah bercerita dalam gereja itu ada banyak tokoh-tokoh Nasara dan orang-orang penting yang mereka hormati, yang ditokohkan. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdu salih." Mereka beribadah di tempat ibadah mereka. Mereka itu adalah kaum, jika meninggal orang soleh di antara mereka, au rajulus soleh, orang yang ditokohkan, orang yang dikenal dengan kebaikannya, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka membangun di atas kuburan itu tempat beribadah, masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka berusaha memvisualisasikan, menggambarkan tokoh yang mereka kagumi, yang mereka tokohkan tersebut. Ulaika syiraril khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan selainnya, dan inilah hadis sahih. Maka bercermin dari kisah ini kebiasaan orang-orang yang melampaui batas kekaguman seseorang kepada orang yang berilmu, orang yang mereka tokohkan, orang yang mereka kagumi, bersikap biasa saja. Ajari kepada saudara atau anak-anak kita, keluarga kita, apa yang mereka ajarkan dari ulama kita.
dari adab-adab mereka yang indah, dari pengajaran-pengajaran mereka yang sangat berharga. Bukan mengambil foto mereka kemudian memajang foto mereka di wallpaper laptop atau di media sosial atau platform kita. Oleh karenanya hadis di atas tadi yang kita bacakan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa cara penghormatan tokoh agama, cara penghormatan tokoh agama, orang soleh seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dengan memajang gambar dan foto tokohnya adalah tindakan yang tercela. Ulaika syirarul khalqi, kata Nabi SAW. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Adalah tindakan tercela karena inilah sebab orang melakukan kultus, mensucikan seseorang yang dimana orang itu banyak salah, banyak khilaf karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah boleh memajang foto ulama, ustadz, kiai atau habaib di foto wall, WA atau sosial media? Wallahu a'lam, pendapat yang terkuat adalah tidak boleh. Pendapat yang kuat adalah tidak boleh dan terlarang karena ini adalah menutup segala pintu celah kepada bentuk-bentuk pengkultusan kepada seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk beramal dengan pengajaran para ulama, untuk mengambil adab-adab mereka, pengajaran dan pendidikan mereka yang sangat berharga, bukan dengan mengambil gambar mereka dan memajang foto-foto mereka. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.